Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurna wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Berbicara di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan dan pertumbuhan peserta didik yang dibimbing atau dipimpin oleh dosen kita, yaitu dosen pengampu Ibu Yunita Lasmana MPD. Ya, nama saya Jarudin Pratama, NPM 411-19-11-90-204. Program studi pendidikan, jasmani, kesehatan, rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam 45 Bekasi. Tema presentasi kali ini ialah perkembangan kepribadian. Oke, kita lanjut. Pengertian kepribadian. 1. Etimologis, personality, person. Kedok, berhubungan dengan ekspresi atau gambaran manusia tertentu. Pemurung, pendiam, periang, peramah, dan pemarah. Contohnya ialah peramah dan periang. Periang dan pemarah ialah yang menggambarkan tentang perasaan dan keadaan hidup. 2. Terminologis. A. Cara orang lain merekreasikan, itulah kepribadian individu. Pendapat orang lain yang menentukan kepribadian individu. Pendapat orang lain yang menentukan kepribadian individu. Memang pendapat orang lain untuk diri kita sangat berguna karena untuk memotivasi diri kita agar lebih baik dari sebelumnya. B. Tingkatan sifat-sifat, di mana sifat yang tinggi tingkatannya mempunyai pengamatan menentukan. C. Organisasi dinamis dari individu sebagai sistem psikologis yang menentukan cara yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan ialah sangat penting karena jika seseorang tidak sesuai dengan lingkungan, maka dirinya tidak nyaman dengan lingkungan tersebut. Maka dari itu, manusia harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan sekitarnya. Unsur-unsur kepribadian. Organisasi dinamis, selalu berkembang, berubah, dan sistem yang mengikat. Selalu berkembang dan berubah, contohnya ialah makhluk hidup yang ingin selalu berkembang untuk menyesuaikan hidupnya dengan zaman. 2. Psikofisis. Bukan semata-mata fisik, tetapi perpaduan antara aspek psikis dan fisik. Perpaduan antara dua ini ialah untuk semata-mata agar hidup ini lebih baik lagi. 3. Kepribadian mengandung kecenderungan yang memainkan peran aktif dalam tingkah laku individu. Peran aktif dalam tingkah laku individu ialah sifat manusiawi yang dimiliki seseorang atau kebiasaannya sehari-hari. 4. Unik. Tidak ada dua orang dengan kepribadian yang sama. Contohnya ialah sifat-sifat kejiwaannya dari lahir. 5. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Seseorang manusia atau masyarakat yang menempati tempat yang baru harus menyesuaikan lingkungan yang baru agar dia merasa nyaman di lingkungan tersebut.
Jadi, kepribadian adalah kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Keunikannya tersebut berhubungan dengan aspek-aspek. Satu, karakter. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mengaruhi segenap pikiran, perilaku, dan budi pekerti. 2. Temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. 3. Sikap. Sikap ialah sikap manusia yang menunjukkan seseorang baik atau buruknya. 5. Stabilitas emosional ialah stabilitas emosional memang harus dijaga agar emosi kita tetap dalam stabil, karena jika emosi berlebihan tidak bagus untuk berteman ataupun untuk keluarga, karena bisa memperelai tali persaudaraan. 6. Responsibilitas. Responsibilitas ialah respon terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain. 7. Sosiabilitas. Sosiabilitas sangat penting untuk manusia karena manusia butuh sosial kepada satu sama lain agar hidupnya lebih baik dan dia lebih banyak teman untuk berhubungan ataupun bersosialisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. 1. Fisik. Fisik mempengaruhi kepribadian antara lain adalah kelelahan, gangguan fisik, penyakit menahun yang membuat anak tersebut gelisah dan tidak percaya diri. B. Inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, beradaptasi, dan belajar dari pengalaman. C. Keluarga. Keluarga sangat mempengaruhi kepribadian. Contohnya, orang tua yang menyemangati anaknya dan anak tersebut menjadi kepribadiannya terpercaya dan lebih baik. D. Teman sebaya. Teman sebaya ini sangat mempengaruhi kepribadian seseorang maupun kepribadian baik ataupun kepribadian buruk. E. Kebudayaan. Perubahan kepribadian. Faktor-faktor penyebab Hurlock 1956 yaitu A. Faktor organik, makanan, obat, infeksi, gangguan organik. Makanan, obat sangat diperlukan untuk berlangsungan hidup manusia. B. Faktor lingkungan, sosial, budaya, pendidikan, rekreasi, dan partisipasi sosial. Pendidikan dan rekreasi memang harus terus diperkembangkan untuk bisa bersaing dengan negara lain. C. Faktor dari dalam individu, tekanan emosional, identifikasi terhadap orang lain, dan imitasi. Karakteristik kepribadian. Healthy personality. 1. Mampu menilai diri sendiri secara realistik. Ya, kita harus lebih menilai diri sendiri terlebih dahulu sebelum menilai diri orang lain. 2. Mampu menilai situasi secara realistik. 3. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. 4. Menerima tanggung jawab. Ya, kita harus berani menerima tanggung jawab agar tidak terjadi masalah. 5. Kemandirian. Kemandirian ialah suatu kedewasaan yang mengharuskan
seseorang harus mandiri untuk menjadi dewasa. 6. Dapat mengontrol emosi. Seseorang harus mengontrol emosi agar hidupnya lebih damai. 7. Berorientasi tujuan. 8. Berorientasi keluar. 9. Penerimaan sosial. 10. Memiliki falsafah hidup. 11. Berbahagia. Berbahagia sangat penting karena jika tidak bahagia maka seseorang akan menjadi gangguan jiwa. Personality. 1. Mudah marah, tersinggung. Seseorang yang mudah marah atau tersinggung maka dia mungkin mempunyai masalah yang terpendam. 2. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan kepada seseorang karena mungkin seorang yang dicemaskan orang yang penting. 3. Sering merasa tekanan, stres atau depresi. Stres atau depresi ialah yang orang memiliki masalah berlebihan dan tidak kuat menghadapinya. 4. Bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain. Nah, sifat ini tidak disukai oleh siapapun. 5. Ketidakmampuan untuk menghindari dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. 6. Kebiasaan berbohong. Kebiasaan berbohong ini karena mungkin seseorang mempunyai alasan jika dia berbohong, mungkin itu kepepet ataupun dia memang sudah kebiasaan dari kecil. 7. Hiperaktif. 8. Memusuhi semua bentuk otorasi. 9. Senang mengkritis atau mencemooh orang lain. 10. Sulit tidur. Jika seseorang sulit tidur, mungkin seseorang itu sudah terbiasa atau memang mempunyai kepentingan, misalnya bekerja atau yang lain. 11. Kurang bertanggung jawab. Seseorang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab, dia tidak mempunyai akhlak. Sering pusing. Sering pusing mungkin seorang tersebut kurang tidur atau lagi sakit. 13. Kurang menaati agama. Jika anak atau siapapun yang kurang menaati agama, mungkin waktu kecilnya kurang diberi arahan oleh orang tuanya agar menaati agama. Perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.